Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amma antum bi khair. Mohon maaf lahir batin minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu ya karim. Iya, sama-sama. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia-Nya. Yang paling nikmat itu patut kita syukuri, yaitu nikmat hidup. Itu paling tinggi, itu nikmat hidup bersyariat. Nikmat hidup mau diatur Allah, udah itu yang paling nikmat. Sehat nikmat, tapi nggak mau diatur Allah, nggak nikmat juga. Beriman tapi nggak mau diatur, nggak nikmat juga. Hidup beriman tapi nggak beraturan gitu. Beriman selingkuh, beriman nggak puasa, beriman nggak sholat, beriman makan riba, beriman taburan, beriman membangkang suami, beriman sayang sama istri orang. Itu. Tapi yang paling nikmat itu hidup mau diatur Allah. Wah, itu dia. Itu orang al-kayyisu, orang cerdas. Dengan pikirannya dia meraih surga. Maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku diberi mampu berpikir. Gitu. Nah, ini patut kita syukuri. Selalu mendatangi pengajian, hidupnya diisi dengan pengajian dalam sepekan 7 hari. Kalau nggak ngaji, dia mengaji. Kalau nggak mengaji, dia ngaji. Hidupnya itu. Selebihnya makan, tidur, berumah tangga. Tapi hidupnya ibadah saja kepada Allah. Ibadah mahdoh, ibadah khair mahdoh. Nah, ini patut disyukuri. Karena banyak orang tidak bisa beribadah mahdoh. Banyak juga orang tidak bisa pergi haji khair mahdoh. Maka patut kita syukuri masih bisa mampu melangkah ke pengajian. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan orang paling mulia di muka bumi, membawa kebenaran, membawa jalan yang terang, yang tersesat menjadi selamat, yang kegelapan menjadi terang, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mengharap syafaat yaumul hisab kelak. Bapak Haji Janwir ini luar biasa. Di ujung Ramadan saya itikaf di sini, seneng banget. Kirain makin sepi, makin sesek. Masjid lain makin sepi, di sini makin penuh. Udah gitu ketitipan zakat lagi, bawa ke sono, pada seneng orang-orang. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dan empatinya kepada jamaah. Binaan saya 200 orang buku apa di Pasir Kuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada judul di sana. Mana? Baik. Tertera sebuah gambar. Kadang-kadang kita lupa bahwa hidup itu ternyata 2 kali, mati 2 kali. Kita kan tadinya mati dari tanah, atin dari tanah yang apa ya, oleh Allah diciptakan. Kalau setan dari api, iblis. Kalau kita dari tanah, tadinya mati tanah, udah dihidupkan. Nah, sekarang hidup nih. Bulannya kapan saya cerita tentang orang mati ya di sini ya? Betul, pernah cerita tentang orang yang mati husnul khotimah dan su'ul khotimah, pernah? Oh, belum ya?
ketika dia dimatikan, nanti kan mati nih, orang tua kita sudah mati. Kalau selesai sampai situ udah, tidak merasa melarat, tidak merasa sakit, tidak merasa dihina, ya udah selesai hidup. Masalahnya bukan begitu, dihidupkan lagi nanti. Nah, hidup yang kedua ini kekal abadi, bisa kekal di neraka, bisa kekal di surga. Mau yang mana? Bisa mampir dulu ke neraka baru ke surga? Nah, ini masalahnya. Jadi kita ini hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, sekarang hidup yang pertama nih. Ini hidup yang pertama. Nanti hidup yang kedua kita harus mati dulu. Dan orang-orang itu berbahagia kalau dia menang. Saumnya menang. Maka Ramadan tuh, siapa orang yang menang? Lisaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang saum itu dapat 2 kebahagiaan. Ketika kapan? Ketika dia berbuka. Berbuka bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus makan. Ya itu juga bahagia, tapi bahagianya begini, mampu menahan lapar. Seperti anaknya. Anaknya mampu menahan lapar. Oh, berarti cuma puasa anak kecil. Enggak cuma itu. Istriku yang cerewet, mertuaku yang cerewet, mampu nggak ngomong. Aku juga mampu. Aku cuma menahan mulut. Lebih dari itu, mengelola hati. Di ujung Ramadan, orang-orang beli baju lebaran. Kamu nggak ngomong, cuman hatimu nyindir. Ya, lebaran baju baru, rusak puasanya. Gitu kan? Iya Pak Ustadz. Orang aku aja begitu, apalagi lo. Iya. Terus gimana mengendalikannya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi bapak yang belanja, ibu yang belanja itu menyenangkan anaknya. Dia punya niat afdalul ibadah ba'da faridati idhalus sururi ala qalbil mu'minin. Seutama-utama ibadah setelah yang wajib adalah menyenangkan hati mukmin. Mukmin itu istrimu, kamu senangkan dengan baju baru. Kamu senangkan anak mukminmu dengan baju sepatu baru. Senang tuh anak istrimu. Oh, setelah saum afdal, apalagi menyenangkan istri. Kamu seuzon ngelihatnya, baju baru nih, lebaran baju baru, seuzon. Nah, itu buang itu, gagal puasanya. Berarti apa? Kalah. Orang ini bahagia. Setiap berbuka dia senang, sampai Idul Fitri 29 hari dia saum, mampu mengelola hatinya. Kalau cuma nahan lapar, mulut tak kecil, tapi hatinya dikelola, maka dia bahagia. Ya Allah, gitu. Kok cuma 29 hari ya? Kenapa nggak sepanjang tahun aja Ramadan? Tuh orang bahagia begitu. Kalau orang nggak bahagia, alhamdulillah, besok Idul Fitri. Begitu Idul Fitri, bebas. Nah, ini nggak bahagia dia Ramadan. Rugi dia, nggak menang dia. Nah, orang yang menang itu dia bahagia ketika Idul Fitri. Kedua, pada hari itu dia menang ketika dia mati. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena banyak yang mati su'ul khatimah. Kalau saya belum cerita, saya ceritakan di sini. Itu tersebutlah seorang ustadz bernama Komarudin. Sudah pernah dengar kan? Ada di WhatsApp, di-share kemana-mana. Kalau saya langsung dengar dari Ustadz Hazairin dari Badan Wakaf Al-Quran yang ngobrol dengan Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin ini petugas rumah sakit bagian kerohanian. Kalau ada orang mau mati, beliau yang mentalkin. Diajak baca Quran, diajak baca syahadat,
Kalau udah berat banget, Allah, 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 supaya orang ini mengucapkan Allah, 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 mati gitu. Berhasil, banyak yang berhasil. Dari 1000 orang itu yang berhasil 70. Yang 930 orang gagal. Gagal apa? Gagal husnul khotimah. Merinding saya dengar itu. Kok bisa gagal? Ya bisa aja. Sakaratul maut itu sangat sakit kok. Minimal seperti dibacok-bacok pedang 300 kali, kata Rasulullah begitu. Siapa yang sanggup sambil dibacok-bacok pedang ngomong la ilaha illallah sambil dibacok-bacokin, ucapkan la ilaha illallah sambil digigit semut aja nggak bisa. La ilaha illallah apa sih, apalagi bacokan pedang. Sakaratul maut itu jangan main-main. Kalau gagal di situ ya kan neraka. Makanya dari 1000 orang yang ditangani Ustaz Komarudin cuman 70 saja, cuman 7% dari 100%. Tapi kok ada Pak Ustaz yang matinya sedang pegang mikrofon baca Quran, nggak kejut-kejut gitu, mati aja. Ustaz siapa? Ustaz Ja'far wafat dalam keadaan baca Quran pegang mikrofon. Ada orang pegang mikrofon juga tapi sambil nyanyi Kenbanillah, mati, nggak sakaratul maut, nggak kejut-kejut juga, enggak. Oh barangkali memang sakaratul maut itu dirasakan Rasulullah dan diambil oleh Rasulullah karena umatnya nggak akan sanggup. Tapi begitu pun masih lalai, santai baik, main badminton, wok mati, nggak ngucapin apa-apa. Ada orang sedang sujud kemarin tuh Ramadan di Masjid Al-Ittihad, orang sudah duduk lagi, ini orang masih sujud mulu, digoyangin, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau yang pegang mikrofon tadi, satu sedang baca Quran, satu sedang nyanyi, satu sedang berkomunikasi dengan Allah, satunya dengan setan. Hati-hati nih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa hikmahnya dari cerita Ustaz Komarudin ini? Tanya. Apa rahasia orangnya 70 itu? Ternyata Ustaz Komarudin juga tidak diam-diam. Beliau menginventarisir alamat-alamat orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rupanya dari 70 orang itu rata-rata mengamalkan 5 hal, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu plus sholat-sholat sunnahnya dalam keadaan apapun, sakit sekalipun, tidak bisa bergerak, ya tinggal mengedip-ngedip saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kedipan-kedipan mata. 2, tidak pernah senantiasa setiap hari tidak pernah meninggalkan baca Quran. Membaca Quran bukan mutolaah, bukan mengkaji, membaca. Habis sholat baca 2 lembar, 1 lembar, 1 ain misalnya, tapi istiqomah ya, waktunya lapang maupun sempit istiqomah, 1 lembar setiap habis sholat, 1 lembar ini terus 2 bulan khatam. Kalau 2 lembar 1 bulan khatam tiap 5 waktu. Sedikit sih, cuma 2 lembar tapi istiqomah. 3, senantiasa berbagi, yaitu berinfak, bersedekah. Bahkan kalau orang sudah mati, dia banyak dosa, minta sama Allah, ya Allah aku kebumikan lagi, hidupkan lagi ke dunia. Mau ngapain kalau di dunia? Mau bersedekah. Kenapa? Karena sedekah di situ sedekatun jariyah, wakaf. Kalau orang sholat mati nggak sholat lagi. Kalau orang berwakaf mati, wakafnya mengalir terus pahala. Itu keutamaan sedekah. Jadi orang ini
memasukkan uang ke tromol masjid, infak, sedekah, wakaf, ringan sekali. Saking cinta sama hartanya, dia nggak mau hartanya ketinggalan, maka dititipin di masjid, di musola, yatim piatu, istri, anak. Sudah ngasih istri, ngasih lagi ke istrinya, ngasih ke anaknya, ke keluarganya, ke saudaranya, baru yang lain. Oh, pantesan nyawanya lepas gampang banget. Ngeluarin duit sodako enteng banget tuh orang. Kadang-kadang mobilnya dijual. Ngapain jual mobil? Kesian tuh tetangga, kita bantu. Ini masjid belum selesai, mobil ada 2, jual atuh kan. Yang setengahnya buat masjid, yang setengah buat kamu nih, anak-anak, istri. Subhanallah. Ada suami begitu, suamimu kan? Alhamdulillah. Tuh istri-istrinya tuh, luar biasa. Tuh kok cemerut? Oh. Tak. Tidak pernah cari uang haram, walaupun sedikit, apalagi banyak. Banyak banget, enggak, sedikit pun enggak, apalagi banyak. Dapat uang, dia belanja barang yang halal dan thayyib. Untuk siapa? Dirinya, istrinya, anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang memimpin istrinya, anaknya. Oh, itu dia. Qu anfusakum wa ahlikum naro. 5. Pemaaf. Wah, berat banget. Datang datang perempuan ke rumah ibu. Assalamualaikum. Misalnya ibu Yanti. Ibu Yanti? Ya, saya. Alhamdulillah ibu, saya sedang hamil. Oh, sudah berapa bulan? 6 bulan. Ini buah dari suami ibu. Ngapain kamu kesini? Mau minta maaf, maafin gak? Maafin gak? Jambak, gampar, usir. Sakit lu. Sebentar, kamu ini selingkuh apa dinikahin? Selingkuh, astagfirullah. Kalau dinikahin, alhamdulillah. Gak adil suamiku, bilang dong poligami. Apa pikiran orang bertakwa yang nyawanya lepas gampang menyongsong surga? Memaafkan dia. Berat bagi orang yang cuma beriman, berat, tapi bagi orang bertakwa ringan. Pantesan nyawanya lepas gampang banget, ahli surga. Memaafkan orang lain begitu mudah.